Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Bagi Aka sih, setelah mengikuti hampir 2 tahun ini, bulan 8 nanti, ini kasus Subang ini tidak terlepas daripada keuangan. Jadi kena analisanya, memang ada data, memang ada jejak digital dan sebagainya. Tentunya kita hari ini juga membahas tentang keuangan. Dan nanti Aka akan beri contoh tentang cara pembayaran gaji, kan seperti itu. Sahabat-sahabat Aka, di sini tentunya kalau kita berpikir bahwa sebagian mungkin sahabat-sahabat Aka baru hadir di channel Aka merasa gitu, mungkin saja ini channel kok seperti membela Yosef, kan seperti itu. Aka kasih ilustrasi begini, karena mungkin anda itu biasanya hadir di channel-channel yang tidak membahas. Tantang aja, coba itu mereka kebenaran orang-orang konten kreator Subang itu berani nggak bahas itu sekolah yayasan, nggak berani kan, gitu aja lah, kita panasi aja supaya rame kan begitu, nggak berani gitu. Lalu apa gunanya gitu? Oh, alasan ini kan kena tidak ada sangkut pautnya. Memangnya selama hari ini yang anda bahas itu ada sangkut pautnya? Kalau ada sangkut pautnya udah ketangkap itu pelaku. Begitu cara menganalisanya, sahabat-sahabat Aka. Jadi di sini lillahi ta'ala nggak ada yang membela-bela, kan begitu. Mungkin sahabat-sahabat kan begitu mendengarkan analisa di konten Aka ini, hati nurani sahabat-sahabat mengatakan ini Yosef benar. Tetapi sahabat-sahabat hati nuraninya bertentangan dengan diri sendiri karena sudah terkontaminasi kan selama hari ini. Jadi timbullah suatu kambing hitam, seakan-akan Aka membela Yosef. Ini sebenarnya konteksnya, sahabat-sahabat Aka. Aka fair-fair aja. Contoh, itu tidak salah. Yosef yang terakhir meninggalkan TKP atau katakanlah komunikasi dengan almarhum Bu Tuti dan Amel. Kita ambil sajalah misalnya Yosef itu meninggalkan TKP sekitar jam 9, terjadinya peristiwa jam 12, berarti 4 jam setelah meninggalkan itu terjadinya peristiwa. Tapi apakah anda berpikir saudara Yoris Yanti Danu juga terakhir berkomunikasi, katakanlah jam 4 mereka berpisah, jam 4 sampai jam 12 terjadinya peristiwa, berarti hanya sekitar kurang lebih 9 jam terjadinya peristiwa. Terus apa bedanya? Kan duduk permasalahannya itu. Sekarang lalu kita menganalisa ini sebenarnya ada apa? Anak dan bapak ini. Tentunya itulah nanti masalah keuangan. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Raja Pati keuangan? Tentunya ada, karena ada uang 30 juta di TKP. Katanya gaji guru. Ini pembahasannya, sahabat-sahabat Aka. Nanti kita lihat siapa yang bertanggung jawab atas yayasan, siapa yang harus bertanggung jawab kepada sekolah yayasan. Jadi ada pembedaan antara lembaga pendidikan yayasan yang diketuai oleh kepala sekolahnya saudara Wahyu kala itu, yang pagi-pagi katanya sudah ada di sekolah yayasan. Ngapain? Apakah dibahas dengan tidak? Kenapa? Mereka tidak mau bicara tentang kebenaran. Ya begitu saja bagi Aka sih. Kedua, misalnya saudara apa ini yang namanya Yoris, siapa dia? Nanti kita bahas. Begitu juga seandainya ada uang 30 juta di TKP, itu kan ringan-ringan saja. Apa ya Aka bahas tentang DNA dan sebagainya? Lah, yang fakta-fakta aja nggak pakai perlu ilmu. Itu kan DNA itu berbicara tentang keahlian itu teh. Kalau masalah uang 30 juta di KP bukan keahlian, tinggal lihat aja sekolahnya ada nggak kegiatan belajar mengajar. Kok yang rumit-rumit dibahas, yang ringan-ringan nggak mau. Padahal yang ringan-ringan itu ada tentang kebenaran. Maka mari kita bahas tentang keuangan mereka. Bagaimana cara pembayaran gajinya? Kan seperti itu. Kan begitu. Jadi mari kita coba memahaminya dulu. Bagaimana cara pemahaman pembayaran gajinya. Ini kita dengarkan dulu dari mantan bendahara saudara Dedi. Lalu selama ini Bapak bekerja di yayasan mendapatkan haknya Bapak? Udah dapat, Bu. Sudah dapat. Lancar atau tidak Bapak izin?
Tidak, kalau itu 3 bulan kalau ada pencairan jadi dapat. Siap, Bapak, siap. Yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, Masing-masing misalnya. masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama? misalnya mama 10 sama Amel. Sahabat-sahabat Aka, itu kan keterangan saudara Yoris, bukan keterangan Aka. Yoris gajinya 12 juta, Ibu Tuti 10 juta, Amel 10 juta, totalnya 1 bulan 32 juta. Dari mana? Kan gitu uangnya. Kan seperti itu. Gajinya dari mana? Kita coba menganalisa gaji Dedi. Dedi mengatakan setelah pencairan per 3 bulan baru dapat gaji. Kan seperti itu. Kita lihat di keterangannya di koin 1000, pencairan November uangnya cair. Tahap 3 tahun 2021. Kapan Dedi bekerjanya? Yaitu bulan September, yaitu bulan 9, bulan 10, bulan 11 cair gajian. Kan seperti itu. Lalu bulan Desember, bulan 12 bekerja. Kan kayak gitu, bulan 1, bulan 2, 3 bulan, bulan 3-nya Maret gajian. Kenapa? Ada pencairan bos bulan Maret yang uangnya diserahkan ke Yoris, lalu diserahkan ke Yanti. Clear dia kan, jejak digital itu ada. Lalu bagaimana kita berbicara tentang gaji guru ini? Kan seperti itu, kita harus menganalisa kapan perkiraan pencairan dana waktu Ibu Tuti dan Amel masih hidup. Kan seperti itu. Tentunya kita sudah mengetahui bulan Maret tahun 2022 saudara Dedi mencairkan bos tahap 1 yang uangnya diserahkan kepada Yoris lalu diserahkan ke saudara Yanti. Berarti di bulan Maret tahun 2021 itu tahap 1 pencairan bos yang mana Ibu Tuti dan Amel masih hidup. Sahabat-sahabat Aka, berarti anggap saja gajian setelah itu guru kan. Setelah itu mungkin ada lagi yang namanya BPMU kan seperti itu, karena saudara Dedi juga berbicara di koin 1000 ada pencairan BPMU setelah 3 hari setelah Lebaran katanya seperti itu waktu dia bersama Yoris. Lalu sahabat-sahabat Aka, adakah pencairan bos tahap 2? Ada, yaitu ya bulan Mei, bulan 5 sahabat-sahabat Aka. Kan seperti itu. Setelah itu biasanya kan pencairan gajian kan, gajian untuk bulan sebelumnya. Kan gampang lah ngitung-ngitungnya sahabat-sahabat Aka seperti itu kan. Berarti ada pencairan bos yaitu 2 kali. Pertanyaannya bulan 8 sahabat-sahabat Aka, berarti kalau kita bicara gaji Ibu 7 juta sahabat-sahabat Aka, gaji Amel adalah 80 juta dikali 2 berarti 160 juta. Gaji Ibu Tuti dan Amel. Kan begitu selama 8 bulan. Masa iya uang selama 8 bulan itu habis, tidak ada di TKP dan sebagainya? Mana keterangannya? Kan seperti itu. Lalu sahabat-sahabat Aka terus, mana uang bosnya? Siapa yang mengelolanya? Kan ini duduk permasalahannya. Uang BPMU-nya ini udah disalurkan belum ke sekolah dan sebagainya. Ini sahabat-sahabat Aka, inilah yang Aka bilang itu problem masalah uang. Jangan kita bicara tentang yang lain, masalah uang sekolah ini aja. Uang 30 juta di TKP sudah tidak masuk di akal. Kan gini logika pemahamannya sahabat-sahabat Aka. Iya. Tidak harmonis. Kenapa? Karena mungkin ya kalau misalnya ketemu papa itu suka minta uang. Waktu terakhir itu kan yang ngelola itu saya, bukan papa. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. Dengarkan bahwa yang mengelola yayasan itu adalah Yoris, bukan Yosef, sahabat-sahabat Aka. Jadi bagaimana Aka harus menyalahkan Yosef gitu? Kita bicara yang lurus-lurus saja gitu. Pasca kejadian itu, papanya katanya minta uang. Ya wajar-wajar saja lah. Namanya Yosef pengawas pasti tahu keuangan itu. Kan seperti itu. Pertanyaannya, siapa yang mengelola uang itu setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Masa hilang uang itu? Pencairan bos tahap 1, tahap 2, BPMU, gaji Ibu Tuti dan Amel dan sebagainya. Jadi logika pemahaman kita, Yosef kalau memang benar Yosef mengejar-kejar pasca kejadian peristiwa Rajapati itu, mau minta uang sama Yoris ya sangat wajar. Berarti tidak tertutup kemungkinan uang-uang itu dipegang sama saudara Yoris. Jadi, kenapa? Kalau memang benar Yosef mengejar-ngejar minta uang. Sebab kan logika pemahamannya begitu kan. Ini sahabat-sahabat Aka pemahaman. Jadi kita ini lurus-lurus saja menganalisanya.
pengakuan Yoris dia mengelola itu. Terus masa kita harus menyalahkan Yosep? Pakai akal sehat. Jadi nanti setelah mendengarkan analisa Aga seakan-akan Aga membela Yosep. Tidak, hati nurani Aga sudah akan benar Yosep itu. Kan begitu, cuma permasalahannya sudah terkontaminasi. Dari awal ingin membenci Yosep, alibinya jadinya mengkambing hitamkan Aka seakan-akan membela Yosep. Ini kan jelas, ini jalan ceritanya. Segitu. Ini semua rangkaian-rangkaian peristiwa sudah Aka bahas. Jadi bagaimana kasus ini gitu? Karena permasalahan ini kan harusnya penyidik ini memanggil saudara Dedi mantan bendahara, bawa data-datanya sekalian itu. Masa iya uang pencairan bos tahap 1, tahap 2 BPMU terus gaji-gaji Ibu Tuti dan Amel kemana? Kan seperti ini duduk permasalahan. Jadi yang simpel-simpel aja lah kita membahasnya gitu kan begitu sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.